semua, perkenalkan, aku Melodia Dinda, mahasiswa jurusan Pendidikan Masyarakat. Kalian tahu kan, di dunia ini ada banyak banget manusia yang memiliki latar belakang ekonomi, kebudayaan, bahasa, dan permasalahan yang berbeda-beda. Nah, kebayang nggak sih ada 7,8 miliar orang di dunia dan harus hidup berdampingan? Tapi kenapa ya, sampai detik ini kita masih bisa hidup bersama-sama tanpa harus terjadinya konflik? Seperti yang kita tahu bahwa di setiap wilayah atau kelompok pasti memiliki sesosok pemimpin. Nah, sosok pemimpin ini akan membentuk suatu tim untuk mengelola wilayah kepemimpinan mereka. Dan salah satu tugas mereka adalah untuk membentuk suatu rencana, peraturan, dan kebijakan yang tujuannya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalian semua juga pasti sudah tahu bahwa di dunia ini ada begitu banyak peraturan, rencana, dan kebijakan yang bertujuan agar kehidupan manusia bisa terjamin dan sejahtera. Dan pastinya, setiap rencana, peraturan, dan kebijakan yang ada di kota, negara, maupun dunia sudah melewati proses berpikir dan diskusi yang sangat panjang agar setiap isinya tidak merugikan orang yang menjalankan, yaitu kita, masyarakat dunia. Tadi, kita sudah membahas mengenai salah satu tugas pemimpin, yaitu membuat sebuah rencana, peraturan, dan kebijakan. Nah, kali ini, kalian bersama aku akan membahas mengenai salah satu rencana global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia. Apa ya? Rencana aksi global ini dinamakan Sustainable Development Goals, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kalian pada dengar tentang SDG? SDG adalah rencana aksi atau komitmen global yang bertujuan untuk mengakhiri masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan untuk melindungi lingkungan di setiap negara. SDG memiliki 17 poin tujuan dan 169 target yang diharapkan bisa tercapai pada tahun 2030. Oh ya, rencana ini sudah disepakati bersama-sama di Sidang Umum PBB pada tahun 2015 ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih para pemimpin dunia bersama PBB menyusun SDG? Jawabannya, karena PBB itu sudah melihat bahwa di setiap negara ada potensi untuk menurunnya perekonomian pada masyarakat yang mengakibatkan turunnya kualitas hidup mereka. Dan karena hal tersebut bisa-bisa tata kelola suatu wilayah bahkan kota gak terurus dan malah ditinggalin. Tahu nggak sih apa dampaknya? Paling buruknya, ya kualitas kehidupan satu generasi ke generasi lain akan semakin buruk dan merosot. Nah, maka dari itu, dengan dibentuknya SDG, para pemimpin dan PBB berharap hal-hal yang tadi aku sebutkan bisa segera ditanggulangi dan bisa memperbaiki kehidupan masyarakat dari sekarang sampai ke generasi berikutnya. Terus, siapa ya yang bakal mulai melakukan rencana ini? Kalau di Indonesia, karena kita hidup dalam budaya untuk saling bahu-membahu atau gotong royong, nah, pemerintah berharap kita sebagai masyarakat bisa membantu untuk mengaplikasikan rencana ini di kehidupan sehari-hari. Kalau menurut ICCTF, ada 4 kelompok yang harus berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan dan pencapaiannya. Yang pertama, pemerintah dan parlemen, kedua, akademisi dan pakar, ketiga, ormas dan media, serta yang keempat, filantropi dan pelaku usaha. Seperti yang tadi udah aku bilang bahwa SDG memiliki 17 poin tujuan. Tapi di Indonesia, poin-poin tersebut dikembangkan dan disempurnakan lagi supaya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Berdasarkan peraturan Menteri Desa atau Permendesa, ada 18 poin tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs desa. Yang pertama, desa tanpa kemiskinan. Kedua, desa tanpa kelaparan. Ketiga, desa sehat dan sejahtera. 4, pendidikan desa berkualitas. 5, desa berkesetaraan gender. 6, desa layak air bersih dan sanitasi. 7, desa yang berenergi, bersih dan terbarukan. 8, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa. 9, inovasi dan infrastruktur desa. 10, desa tanpa kesenjangan. 11, kawasan pemukiman desa berkelanjutan. 12, konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan. 13, pengendalian dan perubahan iklim oleh desa. 14, ekosistem laut desa. 15, ekosistem daratan desa. 16, desa damai dan berkeadilan. 17, kemitraan untuk pembangunan desa. 18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Sebenarnya, poin yang ada pada SDGs desa sama dengan SDG yang disusun oleh PBB. Namun, memang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia yang saat ini ingin mensejahterakan dan menghidupkan masyarakat desa.
Nah, kali ini aku akan membahas mengenai salah satu poin SDGs desa, yaitu poin nomor 6 mengenai desa layak air bersih dan sanitasi. Kalian tahu kan, air merupakan salah satu hal yang paling penting untuk kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Karena kalau nggak ada air, manusia bisa dehidrasi dan mati loh. Jadi bisa dikatakan bahwa air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Bukan cuma untuk minum, air bisa digunakan untuk kegiatan yang lain seperti mandi dan mencuci. Jadi, kita manusia pasti membutuhkan air untuk menunjang kehidupan. Itu kenapa sangat penting adanya air bersih di tempat tinggal kita termasuk masyarakat desa. Dari tadi pasti ada yang bingung, sanitasi itu apa sih? Kalau menurut KBBI, sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan. Masih bingung? Aku sederhanain ya. Jadi sederhananya, sanitasi adalah kegiatan yang sengaja dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lain supaya kita, masyarakat, memiliki pengetahuan dan budaya untuk hidup bersih. Tapi dalam poin SDGs bukan transfer pengetahuan yang ingin dibahas, melainkan mengenai fasilitasi sanitasi layak, yang adalah fasilitas yang dibangun secara layak dan aman untuk saluran perairan yang nantinya akan didistribusikan ke rumah-rumah penduduk. Sanitasi itu bermacam-macam, bisa saluran pembuangan, untuk toilet, pengairan sawah, penarikan air sumur, dan masih banyak lagi. Di Indonesia, kegiatan fasilitasi sanitasi sudah banyak dilakukan. Tapi untuk daerah perkotaan agak sulit untuk membangun jaringan saluran sanitasi dikarenakan di kota sudah padat oleh gedung perkantoran dan perumahan. Kalau di daerah desa lebih mudah dilakukan karena ketersediaan lahan yang lebih luas dan adanya dukungan besar dari pemerintah desa. Itu mengapa sanitasi layak lebih banyak dilakukan di daerah pedesaan. Untuk mengadakan air bersih dan sanitasi layak, pemerintah udah berkontribusi banyak loh. Menurut laporan di website Kemenko PMK, pemerintah sudah menyetujui anggaran sebesar 856,95 triliun rupiah pada tahun 2020 untuk pembangunan di desa. Salah satunya untuk memperbaiki sektor kesehatan dan sumber daya manusia. Untuk pembangunan, sampai saat ini sudah lebih dari 1 juta unit sarana air bersih dan puluhan ribu unit posyandu. Wah, banyak ya. Itu kenapa komitmen ini nggak bisa dilakukan cuma sama pemerintah. Kita sebagai masyarakat juga harus ikut bersumbangsi untuk mempercepat kinerja mereka. Nah, itu teman-teman penjelasan secara garis besar mengenai SDGs nomor 6, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi. Kalian udah lihat kan, air itu nggak cuman karena air bisa membuat manusia bisa tetap bertahan hidup. Kalau sampai kita kekurangan air layak konsumsi, maka kita bisa terkena dampak negatifnya, seperti kurangnya nutrisi, munculnya penyakit menular, seperti hepatitis, trakoma, kudis, sampai penyakit dalam yang bisa membahayakan diri kita, infeksi pencernaan, malaria, dan infeksi cacing tambang. Penyakit-penyakit itu sangat berpotensi untuk membunuh manusia loh. Itu kenapa air itu nggak cuman penting banget untuk kehidupan kita. Maka dari itu, kita sebagai manusia bertanggung jawab penuh untuk menjaga dan memperbaiki kelayakan air. Yuk bareng-bareng berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia memiliki air bersih dan sanitasi layak. Mulai dari sekarang ya!